Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini 6 September 2021 bersamaan dengan hari Isnin dan masa jam 10.51, hampir-hampir masuk ke jam 11. So, hari ini saya ada, bukan hari ini, semalam saya ada entry Bitcoin. Cuma masalah dia untuk Bitcoin ini, dia spread dia terlalu besar. Kalau kita tengok 1621, jadi saya tidak boleh buka entry yang banyak. 0.10 pun tidak boleh, walaupun equity 216 memang tidak boleh buka. Jadi saya buka 0.01 itu aja yang boleh buka, kemudian tambah layer pun tidak boleh. Tapi apa yang saya coba explain, jelaskan tentang macam mana saya boleh dapat entry Bitcoin nih. So kalau kita tengok sebenarnya signal dan setup itu ada di time frame M15. Oke. Di sini saya melihat adanya momentum di time frame ini. Kalau kita tengok, ini adalah signal momentum. Kemudian penurunan ke zone re-entry ini, kita boleh nampak ada beberapa batang candle yang hanya cucuk-cucuk dan meninggalkan shadow. Oke, itu yang jelas ketara lah kita nampak. Kemudian MA50 tuh masih lagi berada di bawah. Orang cakap ini adalah zone zero loss, tapi saya tidak tahu pula. Saya tidak pernah kisah pun pasal benda tuh, tapi yang saya fokus adalah momentum dan re-entry. Cukup itu dua pun sudah boleh bagi profit. Cuma re-entry itu belum tentu jadi atau tidak, sebab ada yang perlu kita tunggu di time frame yang paling kecil. Oke, so kita tengok di macam biasa. Kalau M15 ini adalah time frame utama, biasanya yang saya akan buat di kawasan re-entry, saya menunggu candle pertama yang menyentuh MA5 MA10 dan saya tandakan pada candle seterusnya selepas candle pertama itu close. Oke, macam begini. Selesai, baru saya turun ke M5 menit. Baik, apa yang saya nampak di M5 menit ialah berlakunya ekstrim tidak bermomentum. Market sudah breakout MA50, kemudian market turun, tidak membentuk momentum. Yang kita nampak lagi daripada sini ya, tengok. Ini adalah candle arah kuku. Kemudian candle arah kuku ini ada re-entry. Selepas ada re-entry ada arah baru. Lepas ada arah baru ada re-entry dan turun, tidak membentuk momentum. So perjalanan untuk penurunan ini terhenti sampai di sini. Oke. Kemudian kalau kita mau entry lagi, macam yang saya biasanya saya akan menunggu arah lah di M5 menit untuk time frame kedua. So kalau kita tengok di sini ada arah buy,
dan arah buy ini perlu kita validkan di time frame paling kecil. Berlaku atau tidak momentum? Kalau berlaku momentum, oke, maka ini adalah arah yang membawa perjalanan untuk terbang, macam begitu. So, coba kita tengok di M1 apa yang berlaku. M1, oke, di M1 coba kita tengok ada berapa kali di time frame ketiga buat arah kuku. Ini yang bahaya nih, biasanya ini yang orang selalu tercedok, sebab arah kuku nih di time frame kecil tuh macam ini pun arah yang membawa pergerakan menaik, tapi kenapa turun? Sini arah yang membawa pergerakan naik, kenapa turun? Sebab kita sebaik-baiknya tunggulah arah di time frame M5 menit, biar lambat. Nah, kalau ada arah di M5 di time frame kedua, boleh terus entry. Cuma tips yang paling baik kalau kita mau entry kan, saya bagi tahu. Entry lah selepas ada arah buy di time frame kedua, sebaik-baiknya tunggulah di market tuh turun dulu. Kalau kita turun pergi time frame paling kecil, sebaik-baiknya tunggulah sehingga candle balik semula ke bawah mid BB hingga ke low BB, dan di sanalah kita entry. Oke. So, kalau tengok apa lagi confluence yang ada, ini terlalu macam susah mau nampak apa confluence yang ada. Ini dia nampaknya ada resisten di sana. Ini zone bukan resisten, support. So, di bagian kiri itu ada support, kemudian ada breakout dan price naik semula. So, kalau kita tengok yang ini nih, nih, low high low high. Oke, low high low high. Kemudian price balik semula di kawasan ini, entry lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau cakap trend line, boleh juga. Ini di satu trend line telah dipecahkan oleh satu candle arah kuku. Kalau kita ambil pun di sini pun boleh.
candle arah kuku juga yang breakout. So macam itulah yang confluence yang kita boleh nampak, tapi saya akan ambil di sinilah, akan ambil entry di sini. Dan kalau kita tengok price sudah bergerak terbang jauh, ini mohon kan ya. Oh, 145 poin. Oke, so itu saja yang saya boleh kongsikan. Saya harap ada sedikit maklumat yang boleh berguna untuk Anda semua, dan kita jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum.